Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Hartadi dengan NPM F1G023053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi edukasi tentang kejang demam kepada orang tua. Nah, sebelumnya apa sih kejang demam itu? Jadi berdasarkan International League Against Epilepsy atau ILAE, kejang demam merupakan kejang selama masa kanak-kanak setelah usia 1 bulan, baik yang berhubungan dengan penyakit demam tanpa disebabkan infeksi sistem saraf pusat, atau tanpa riwayat kejang neonatus, dan tidak berhubungan dengan kejang simptomatik lainnya. Nah, definisi berdasarkan konsensus tata laksana kejang demam dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh dengan suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang dapat disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Nah, untuk klasifikasi kejang demam itu terbagi menjadi dua, yakni kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Di mana kejang demam sederhana itu berlangsung singkat, kurang lebih dari 15 menit. Tonik-klonik dan terjadi kurang dari 24 jam, tanpa gambaran vokal dan pulih dengan spontan. Kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejang demam. Kejang demam kompleks biasanya menunjukkan gambaran kejang vokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum yang didahului kejang parsial. Durasinya lebih dari 15 menit dan terulang lebih dari satu kali kejang selama 24 jam. Nah, kejang lama adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang yang berulang lebih dari 2 kali. Nah, dan di antara bangkitan kejang kondisi anak itu tidak sadarkan diri. Nah, kejang lama itu terjadi pada sekitar 8% kejang demam. Kejang demam vokal adalah kejang parsial satu sisi atau kejang umum yang didahului kejang parsial. Kejang berulang adalah kejang 2 kali atau lebih dari 1 hari di antara 2 bangkitan anak sadar. Kejang berulang terjadi pada 16% kejang demam. Kemudian kita masuk kepada diagnosis kejang demam. Nah, diagnosis kejang ditegakkan berdasarkan anamnesis dan akan lebih mudah apabila serangan kejang tersebut terjadi di hadapan kita. Nah, kejang demam adalah kejang yang paling umum terjadi pada populasi anak-anak di luar rumah sakit dan unit gawat darurat, serta merupakan penyebab sebagian besar kejang yang terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, dengan usia puncak 12 sampai 18 bulan. Nah, jenis kejang itu dapat ditentukan berdasarkan deskripsi serangan yang akurat. Penentuan jenis kejang ini sangatlah penting untuk menentukan jenis terapi yang akan diberikan. Adapun jenis kejang antara lain, yang pertama kejang parsial simplex, serangan di mana pasien akan tetap sadar. Pasien akan mengalami gejala berupa deja vu, yaitu perasaan di mana pernah sama sebelumnya. Pasien dapat pula merasakan senang atau takut yang muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Selain itu, perasaan kebas, tersengat listrik, atau ditusuk-tusuk jarum pada bagian tubuh tertentu juga dapat dikeluhkan. Nah, gerakan yang tidak dapat dikontrol pada bagian tubuh tertentu dan halusinasi. Yang kedua ada kejang parsial atau psikomotor kompleks. Nah, serangan yang mengenai bagian otak yang lebih luas dan biasanya bertahan lebih lama. Pasien mungkin hanya sadar sebagian dan kemungkinan besar tidak akan mengingat waktu serangan. Gejalanya meliputi gerakan yang mencucur dan atau mengunyah, melakukan gerakan yang sama berulang-ulang, atau memainkan pakaiannya. Nah, melakukan gerakan yang tidak jelas artinya, atau berjalan berkeliling dalam keadaan seperti sedang bingung. Nah, gerakan menendang atau meninju yang berulang-ulang dan berbicara tidak jelas seperti menggumam. Yang ketiga ada kejang tonik-klonik atau epilepsi grand mal. Nah, pasien itu dapat mengalami tahap tonik atau klonik saja. Nah, serangan jenis ini biasanya didahului oleh aura. Aura merupakan perasaan yang dialami sebelum serangan dapat berupa merasa sakit perut, kunang-kunang, dan telinga berdengung. Kemudian untuk prognosis kejang demam, umumnya itu baik, dengan angka kematian hanya 0,64 sampai 0,75%.
Nah, sebagian besar penderita kejang itu sembuh sempurna. Sebagian berkembang menjadi epilepsi, yakni sebanyak 2-7%. Nah, kejang demam itu dapat mengakibatkan gangguan tingkah laku serta penurunan inteligensi dan pencapaian tingkat akademik. Sebesar 4%, penderita kejang demam secara bermakna mengalami gangguan tingkah laku dan penurunan tingkat inteligensi. Nah, walaupun prognosis kejang demam itu baik bangkitan kejang demam cukup mengkhawatirkan bagi orang tua, sehingga edukasi terhadap keluarga itu sangat penting terhadap penata laksanaan kejang demam. Baiklah, kita masuk kepada tata laksana kejang demam. Yang pertama ada penata laksanaan saat kejang. Nah, pada kebanyakan kasus, biasanya kejang demam itu berlangsung singkat dan saat pasien datang, kejang sudah berhenti. Nah, bila dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat menghentikan kejang adalah diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan cara pemberian secara perlahan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau dalam 3 sampai 5 menit. Dan dosis maksimal yang dapat diberikan adalah 20 mg. Nah, obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau jika kejang terjadi di rumah adalah diazepam rektal dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan diazepam rektal 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg. Nah, jika anak di bawah usia 3 tahun, itu dapat diberikan diazepam rektal 5 mg dan untuk anak usia di atas 3 tahun, itu dapat diberikan diazepam rektal 7,5 mg. Nah, jika kejang belum berhenti, dapat diulang dengan cara dan dosis yang sama dengan interval 5 menit. Jika setelah 2 kali pemberian diazepam masih tetap kejang, dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, itu dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Jika kejang tetap belum berhenti, maka diberikan 4 sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Nah, jika dengan phenytoin kejang belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif. Jika kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya itu tergantung dengan apakah kejang demam itu termasuk sederhana atau kompleks dan melihat faktor risikonya. Nah, tata laksana yang kedua itu pemberian obat pada saat demam. Nah, itu dapat diberikan dengan yang pertama antipiretik. Antipiretik itu sebenarnya tidak terbukti mengurangi resiko kejang demam, namun para ahli di Indonesia itu sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan. Dengan dosis paracetamol adalah 10-15 mg per kilogram berat badan yang diberikan 4 kali sehari dan tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Kemudian ada dosis ibuprofen yaitu 5-10 mg per kilogram berat badan dengan pemberian 3-4 kali sehari. Pengobatan yang kedua yaitu dengan antikonvulsan. Nah, diazepam oral dosis 0,3 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam saat demam itu dapat menurunkan resiko berulangnya kejang pada 30-60% kasus. Nah, juga dengan diazepam rektal dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam pada suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nah, dosis tersebut dapat menyebabkan ataksia, irritable, dan sedasi cukup berat pada 25-39% kasus. Phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, itu saat demam tidak berguna untuk mencegah kejang demam. Kemudian yang ketiga ada pemberian obat rumatan. Nah, obat rumatan itu diberikan hanya jika kejang demam menunjukkan salah satu ciri sebagai berikut. Yang pertama, kejang lama dengan durasi lebih dari 15 menit. Yang kedua, ada kelainan neurologis nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya hemiparesis, paresis, dan hidrosefalus. Yang ketiga, ada kejang vokal. Pengobatan rumat dipertimbangkan bila yang pertama, kejang berulang 2 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam. Atau kejang demam terjadi pada bayi usia kurang dari 12 bulan.
atau kejang demam dengan frekuensi lebih dari 4 kali per tahun. Sebagian besar peneliti setuju bahwa kejang demam lebih dari 15 menit merupakan indikasi pengobatan reumat. Kelainan neurologis tidak nyata, misalnya keterlambatan perkembangan ringan, bukan merupakan indikasi pengobatan reumat. Nah, yang keempat itu ada pengobatan reumat. Phenobarbital atau valproic acid efektif menurunkan resiko berulangnya kejang. Berdasarkan bukti ilmiah, kejang demam itu tidak berbahaya dan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping. Oleh karena itu, pengobatan reumat hanya diberikan pada kasus selektif dan dalam jangka pendek. Nah, phenobarbital itu dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 40-50% kasus. Pada sebagian kecil kasus, terutama pada usia kurang dari 2 tahun, valproic acid dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Nah, dengan dosis valproic acid itu 15-40 mg per kilogram berat badan sehari dalam 2-3 dosis. Dan phenobarbital 3-4 mg per kilogram berat badan per hari dalam 1-2 dosis. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dikerjakan orang tua saat anak mengalami kejang. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Nah, bila tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Kemudian bersihkan muntahan atau lendir di mulut dan hidung. Walaupun lidah mungkin tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, kemudian tetap bersama anak selama kejang. Kemudian bawa ke dokter atau ke rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Baiklah, mungkin itu saja edukasi mengenai kejang demam yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.